Yeah, it would make me a wealthy man. They can't really complain about that. It will make me, but I'm not really thinking about that. I'm thinking about going in there, doing a good job and winning the title. I'm not thinking about the money at this moment. The money will be there. The money won't run away. Setiap petinju punya daftar pukulan, tapi yang tak pernah mereka siapkan adalah kenyataan. Di atas ring, mereka bisa membangun karir dengan otot dan kekuatan. Namun cepat atau lambat akan datang satu lawan yang tidak takut dengan reputasi. Seorang yang tidak membaca statistikmu, tidak peduli KO streakmu, dan yang datang hanya untuk menghancurkan aura itu. Bagi Frank Bruno, malam itu datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Setelah 21 kali kemenangan beruntun, dia bertemu kenyataan dalam wujud pria bernama James Smith. Dari sanalah kisah sesungguhnya dimulai. Franklin Roy Bruno lahir pada 16 November 1961 di London. Anak dari keluarga imigran asal Karibia. Bruno tumbuh di tengah lingkungan yang keras, namun di dalam dirinya ada potensi besar yang tak bisa dibendung. Dia mulai menekuni tinju sejak usia belasan tahun dan dikenal memiliki fisik yang luar biasa. Tubuhnya kekar, tinggi besar, dan pukulannya sekeras palu godam. Nielsen a big man but crouching over and taken with a right hand. American surviving. He's got it. First knockdown. Pada tahun 1982, Frank Bruno memulai debut profesionalnya dengan gaya yang sensasional. KO demi KO ia kumpulkan dan bukan sekedar menang, dia menghancurkan lawan-lawannya. Dalam 2 tahun pertama karirnya, Bruno mencatat 21 kali kemenangan yang lebih mencengangkan lagi, seluruhnya dimenangkan lewat KO ganas. Dia adalah monster, mesin penghancur, harapan Inggris Raya untuk kembali memiliki juara dunia kelas berat. Media Inggris jatuh cinta, penonton memadati arena untuk menyaksikan Bruno bertarung. Dengan gaya khasnya, senyum lebar di luar ring, tapi membunuh di atas kanvas. Namun di balik layar, tim Bruno tahu akan satu hal, dia belum benar-benar teruji. Lawannya selama ini kebanyakan adalah petinju kelas 2 dan belum ada satupun yang benar-benar bisa memberi tekanan. Tapi semua itu akan berubah pada malam itu, pada 13 Mei 1984. Ketika itu, Bruno dijadwalkan menghadapi petinju asal Amerika, James Smith. James Smith bukan nama besar saat itu, tapi dia punya satu hal yang tak dimiliki lawan-lawan Bruno sebelumnya, pengalaman bertarung di level elit. Smith adalah ujian sejati bagi Bruno, seorang veteran keras yang tak akan runtuh hanya karena 1-2 kali pukulan keras. Pertarungan ini berlangsung di Wembley Arena London. Penonton memadati arena, yakin akan menyaksikan KO ke-22 dari Frank Bruno. Tapi malam itu tidak berjalan sesuai rencana. Di awal pertarungan, Frank Bruno tampil sangat dominan. Dia menguasai 5 ronde pertama dengan jab tajam dan hook keras yang membuat Smith bertahan saja. Di mata penonton, ini hanya soal waktu. KO ke-22 tampak seperti takdir. Namun, perlahan tapi pasti, James Smith mulai menyusun serangan balasan. Petinju yang berasal dari California ini tahan pukul, sabar, dan mengintai. Dia tahu stamina adalah kuncinya. Masuk di ronde ke-6 dan ke-7,
Tanda-tanda kelelahan mulai tampak pada Bruno. Ayunan tangannya melambat, nafasnya mulai memburu. Smith melihat telah dan mulai menekan. Di ronde ke-8, Smith menghantam Bruno dengan pukulan kanan yang keras yang mengguncang rahangnya. Bruno bertahan tapi jelas goyah. Penonton yang tadinya bersorak mulai tegang. Di ronde ke-9 menjadi neraka bagi Bruno. Smith sepenuhnya mengambil alih pertarungan. Kombinasi pukulan ke badan dan kepala terus menghujani. Bruno bertahan di tali tapi tidak membalas. Pukulan-pukulannya mulai tak bertenaga, wajahnya mulai bengkak, staminanya mulai habis. Dan akhirnya masuk di ronde ke-10. Bruno yang sudah kehabisan bensin hanya bisa bertahan. Smith mengayunkan beberapa pukulan kombinasi yang cepat membuat Bruno terkapar di atas kanvas. Wasit mulai menghitung namun Bruno tak mampu bangkit tepat waktu. Harapan Inggris untuk memiliki raja kelas baru hancur malam itu. Media mulai meragukan, fans jadi ragu. Tapi satu hal yang tak pernah pudar, tekadnya untuk bangkit. Karena kekuatan sejati bukan hanya soal berapa banyak lawan yang bisa kamu robohkan, tapi soal berapa kali kamu bisa berdiri saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Lebih dari 1 dekade setelah tumbang oleh Smith, Frank Bruno kembali kering, bukan sebagai harapan Inggris, tapi sebagai juara dunia sejati. Dari KO ke-22 yang gagal hingga akhirnya mengangkat sabu emas, kisah Frank Bruno bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pembuktian. Nielsen a big man but crouching over and taken with a right hand. And a right hand puts his man down. Oh, he's got him a right this time, and I don't. That was a left hook and it's taken everything out of Jameson. Paul Acosta.